syarat layang-layang terbang sempurna membutuhkan apa? Silakan jawab di chat. Yes, Rivaldi, banyak angin, benang kobra lagi nih. Keseimbangan. Oke, good. Apalagi penerbang yang baik. Bahannya bagus. Bahannya bagus, benang. Oke, good. Good. Oke, niat. Nah, penting ya, benar juga ya Zaki ya. Kalau gak ada niat main layang-layang ya nggak bisa terbang ya. Good. Kalau main layang-layang jangan malam-malam. Ini mungkin korban layang-layang di perumahan ya, atau di kampung ya, layang-layang doang. Suaranya bising. Enggak hujan. Oke. Bahannya baik, penerbang yang baik dan angin. Good banget, pro pilot. Wah, begitu ya. Awas nyangkut di kabel. Sip. Apalagi syarat layang-layang bisa terbang sempurna. Oke, di close dulu ya. Sip, jawabannya keren banget. Nah, kalau tadi syarat layang-layang ciri-ciri layang-layang baik ada 3, maka untuk layang-layang untuk bisa diterbangkan dengan sempurna juga setidaknya butuh 3 syarat penting. Butuh 3 syarat penting yang tadi jawabannya sebagian sudah disebutkan ya oleh kawan-kawan kalian. Pertama adalah butuh benang. Mau benangnya merek Cobra, mau merek ular kadut, mau merek piton, terserah deh. Pokoknya benang, ya. Benang yang kuat tentunya ya, benang yang kuat. Kalau pakai benang jahit ya bahaya juga ya. Oke, yang kedua adalah butuh penerbangnya. Good banget, ya. Good banget. Kalian sudah sebagian sudah benar jawabannya. Ini saya yakin siswa-siswi SMP FI ini orangnya visioner ya. Keren banget. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah butuh angin. Butuh angin. Jadi layang-layang bisa terbang dengan sempurna itu butuh benang, butuh penerbangnya, dan butuh angin. Catat ya 3 poin ini. Yep. Nah sekarang semuanya makin fokus nih, makin fokus ke layang-layang ini. Adik-adik, kalian bayangkan layang-layang itu adalah diri kalian. Bayangkan layang-layang itu adalah diri kalian. Kalian pengen nggak terbang sempurna? Gitu? Itu pertanyaannya. Mau nggak sih kalian terbang sempurna? Berfungsi sempurna terbang ya, menjadi top gitu loh. Atau kalian hanya pengen ada di bawah aja gitu loh. Kalian hanya ingin di bawah aja. Ya, atau mungkin belum laku, masih di toko, belum diterbangkan. Bisa dipahamin nggak? Bisa dipahamin ya. Kalian ingin hanya di toko aja, jualan mungkin karena bentuknya nggak bagus, karena mungkin warnanya biasa aja, cuma di toko aja, nggak laku-laku. Atau kalian pengen take off gitu ya. Kalian benar-benar pengen terbang gitu. Ada di puncak gitu. Itu pilihan bukan? Pilihan semua. Ya, pilihan semua. Nah, coba kalian pilih dulu, kalian mau ada di atas atau mau ada di bawah. Coba di chat. Kalian mau ada di top terbang, top tinggi, atau ada di bawah aja deh. Nggak usah terbang, biasa-biasa aja. Yes, top atas, good. Baru 3 orang. Paling atas, ini nggak mau kalah nih. Gibran selalu yang terdepan nih kayaknya nih. Top terbang, yes, up, bagus. Saya belum lihat yang ada jawabannya pengen di bawah aja deh gitu. Paling lama ya, di atas paling lama, good banget. Iya, oke, sip ya. Saya yakin, kakak yakin, kalian semua pasti pengen banget menjadi layang-layang yang sempurna. Terbang tinggi, terbang lama, bahkan memenangkan ya. Kalau layang-layang itu adalah layang-layang aduan, memenangkan pertandingan gitu. Sampai memutuskan benang-benang yang lainnya. Layang-layang lainnya ya. Kompetitor kalian ya. Nah, sekarang
bayangkan diri kalian ada di atas ya. Bayangkan kalian adalah layang-layang yang terbang sempurna. Dan syarat-syarat ini udah ada di diri kalian. Jadi layang-layang untuk terbang membutuhkan pertama adalah benang. Benang ini apa namanya? Benang ini adalah ikatan. Akad gitu ya, akad ikatan. Itu yang kita pahami dulu. Kalian tanpa ada ikatan, nggak mungkin bisa diterbangkan. Kalian tanpa sebuah ikatan, tanpa sebuah akad, nggak mungkin bisa menjadi orang yang tertinggi. Nggak mungkin itu. Nah, ikatan ini penting banget. Jangan sampai putus. Ya, supaya ketika kalian terbang sampai kalian berpulang, kalian sempurna sebagai layang-layang yang sempurna. Saya ulangin ya. Supaya ketika kalian terbang sampai kalian berpulang ditarik kembali, kalian tetap menjadi layang-layang sempurna. Apa ikatan ini? Itu yang perlu kita pahami dulu. Ini sebelum nanti kita ke sesi muhasabah ya. Kita ajak dulu diri kalian untuk berpikir gitu. Berpikir. Karena memang tugas pikiran kita adalah untuk berpikir. Allah memberikan kita pikiran untuk memikirkan sesuatu. Ya. Pertama, ikatan ini adalah ikatan yang disebut dengan adab. Ya. Ikatan ini adalah ikatan yang disebut dengan adab. Yang pertama adalah adab kepada Allah. Pertama apa? Adab kepada Allah. Ya. Allah telah meletakkan kebahagiaan manusia itu pada amal agama. Jadi Allah itu telah memberikan kebahagiaan jiwa kita itu pada amal agama yang sempurna gitu. Ya. Itu yang harus terus kita ikat gitu. Ya. Contoh sederhana adalah ikatkan diri kalian kepada masjid. Ya, guru kalian pernah ya menceritakan, menyampaikan nanti di hari kiamat ada 7 golongan yang 7 golongan yang Allah naungi ya. Allah naungi dengan naungan Allah di saat tidak ada naungan selain naungan Allah gitu. Yaitu apa? Hati seorang pemuda, remaja pemuda yang dirinya selalu terikat kepada apa? Coba jawab di chat. Kepada apa kira-kira? Masjid, tepat sekali ya, Abiyu dan Ahsan. Nah, jika kalian selama ini sudah baik ya di fitrah insani ya, ketika zuhur, asar selalu berjamaah gitu di masjid, jaga teruslah ikatan ini dimanapun berada, gitu. Supaya Allah akan membawa kalian ke tempat tertinggi yang kalian inginkan. Nah, yang kedua adalah ikatan kepada kedua orang tua. Ya, ini nggak boleh lepas juga. Harus kuat gitu, harus kuat ya. Yang ketiga kepada guru, yang keempat kepada sesama. Ya, oke. Jadi adik-adik tolong dipahamin, kalau kalian ingin terbang sempurna, kalian butuh benang yang sangat kuat dan benang ini nggak boleh putus. Sekarang saya punya pertanyaan, kakak punya pertanyaan. Apa nasib layang-layang kalau putus dari benangnya? Chat. Apa nasib layang-layang kalau putus dari benangnya? Terjatuh. Oke. Jatuh. Nyangkut, dikejar. Good. Nyangkut, jedel. Nah, ini praktisi layang-layang aduan ya, jedel ya. Terjatuh tanpa arah, Masya Allah ya, Bu Guru tuh, keren banget tuh jawabannya. Yes. Jadi bayangkan layang-layang yang terputus dari benangnya, itu akan menjadi rebutan orang-orang, anak-anak, benar nggak? Ada yang ngerebutnya pakai genter,
pakai bambu, pakai cabang-cabang pohon, ranting pohon, bener nggak? Dulu kalau kalian rebutan layangan, layangannya utuh nggak dapatnya? Robek, robek sana sini, bener ya? Kadang-kadang kalau berbarengan nangkepnya, remok nggak? Hancur. Itu nasib, itulah nasib jika layang-layang terlepas dari benangnya. Jatuh, mending kalau jatuhnya di bawah dengan rapi. Kalau jatuhnya di atap genteng, kemudian nyangkut, kena panas, kena hujan, hancur nggak lama-lama? Hancur juga. Sia-sia nggak? Sia-sia. Bayangkanlah, kalian mau nggak jadi seorang yang sia-sia? Jadi orang yang hancur, orang yang sia-sia, lapuk gitu. Pastinya tidak mau. Iya, bisa dipahamin ya. Oke, lanjut. Nah, yang kedua adalah ikatan pada apa yang kedua? Pada ilmu. Ikatan pada ilmu. Ya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa'illah. Jadi Allah itu pasti. Kepastian loh itu. Yarfa'illahu alladhina amanu. Allah pasti akan mengangkat, meninggikan orang-orang yang beriman. Allah pasti akan meninggikan orang-orang yang kuat ikatannya dengan Allah. Pertama iman. Yang kedua, walladzina utul ilma. Yang kedua adalah ilmu. Orang kalau punya ilmu, nggak punya iman, tinggi nggak derajatnya? Tinggi di mata manusia. Seperti layang-layang yang tinggi. Contohnya orang-orang kafir ya, orang-orang yang non-muslim, para penemu, inventor ya, orang-orang yang contohlah ya penemu Facebook, Mark Zuckerberg ya, betul nggak? Dia tinggi tuh, tinggi di mata manusia. Dengan apa? Dengan ilmu. Tapi di mata Allah nol. Kalian mau nggak tinggi di mata manusia dan tinggi di mata Allah? Mau? Coba jawab di chat. Mau? Insya Allah jadi doa tuh. Kalian yang jawab chat, insya Allah jadi doa juga. Insya Allah itu jadi doa kalian. Amin ya Allah. Kalian akan tinggi di mata Allah dan tinggi di mata manusia. Jawabannya adalah cuma dua. Iman dan ilmu. Ya. Karena kalau cuma tinggi di mata manusia nggak berguna. Kenapa nggak berguna? Karena layang-layang akan pasti kembali ya. Dan kalau kita nggak ada iman, sia-sia semua. Baik, ini yang kita ambil pelajaran dari benang. Yang kedua, ini ada sebelum yang kedua ada hadis, kita baca hadis Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, ta'allamu wa'allimu wa tawaddu'u limu'allimikum wa la yalau limu'allimikum. Rawahu Tabrani. Kata Rasulullah, belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua. Jadi ini perintah untuk alim wal muta'alim ya. Makanya kalau Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu punya sebuah kitab tulisan beliau judulnya Adabul Alim wal Muta'alim, adab murid dan guru. Nah, apa kata Allah? Kata Rasulullah, hormatilah guru-gurumu serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu. Jadi adik-adik, bagian dari ikatan ya, benang supaya kalian tetap menjadi orang yang tinggi, mulia, adalah selalu mengingat jasa-jasa guru kalian dan selalu mendoakan guru-guru kalian dan menghormati guru-guru kalian. Coba kalian jawab di chat, ada nggak mantan guru? Ada nggak mantan guru? Nanti kalian suatu hari ketemu gini, oh itu bekas guru saya gitu lah. Itu bekas guru saya loh, dulu saya pernah sekolah di FI, itu bekas guru saya gitu. Jangan sampai terucap ya, jangan sampai terucap kalian atau terfikirkan itu bekas guru saya, mantan guru saya, nggak ada ceritanya. Karena sekali seorang guru mengajarkan ilmu pada kalian sampai mati, dia adalah guru kalian. Ya, oke lanjut. Nah, coba lihat gambar di depan nih.
Oke. Apa yang terjadi jika ikan mas ini keluar dari airnya? Apa yang terjadi kira-kira? Yuk jawab di chat. Apa yang terjadi kalau ikan mas ini? Oke, mati, bagus. Silakan. Gibran ini selalu jawab nih. Tolong untuk hadiah kedua kasih ke Gibran. Kunci untuk Gibran hadiah yang kedua. Tinggal 2 hadiah lagi. Bagus ya Gibran, sangat interaktif. Tidak bisa bernafas, kehabisan nafas, dijual. Oke, apalagi jawabannya? Keren ini. Ya, mati. Yes, terima kasih ya. Terima kasih responnya. Jadi, adik-adik, ya mati ya. Adik-adik, kalau langsung mati bagus. Tapi sebelum mati ada proses dulu nggak? Ada proses dulu, yaitu proses tersiksa dulu. Tidak bisa bernafas, ya. Kulit sisiknya hancur, benar nggak? Badannya terkelupas gitu, tersiksa, baru mati. Nah, inilah contoh, kalau kita bilang air ini adalah ekosistemnya, tempat tinggalnya ikan, begitu dia keluar dari airnya, dia telah melanggar sunatullah. Dia telah keluar dari habitatnya. Sama kayak manusia. Sama seperti kalian, diri kita manusia. Diri kita tuh kayak ikan dalam air ini. Saya mau tanya ya, ikan butuh air atau air butuh ikan? Jawab. Ikan butuh air atau air butuh ikan? Ikan butuh air. Pengen 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 cari yang jawabannya air butuh ikan. Pengen cari nih jawabannya yang kira-kira jawabannya air butuh ikan. Ikan butuh air. Silakan cari lagi. Siapa yang jawabannya air butuh ikan? Oke, nggak ada ya. Semuanya kakak yakin semuanya jawabannya ikan sangat-sangat butuh air. Jadi kalau air itu adalah agama kita, Islam, dinul Islam, itulah. Jadi sebenarnya bukan Islam butuh kita butuh Islam. Bukan aturan Islam butuh kita, tapi kita butuh aturan Islam. Ya, Allah tidak pernah butuh manusia. Kitalah yang butuh dengan Allah. Bisa difahami? Bisa difahami ya. Good banget. Sekarang kita lanjutkan. Nah, agar layang-layang bisa butuh sempurna, butuh siapa? Butuh penerbangnya. Sampai tadi ada jawabannya ya, pro pilot. Wah ya. Siapa penerbang ini? Mereka adalah orang-orang yang ingin pakai banget suatu hari kalian menjadi orang. Ya deh ya. Tolong dipahamin ya. Penerbang adalah orang yang inginnya tuh pakai banget. Suatu hari kalian tuh menjadi orang. Siapa mereka? Orang tua dan guru-guru kalian. Itulah kenapa orang tua kalian tuh pengen banget kalian lulus UNBK. Karena untuk kalian sendiri, guru-guru kalian pengen banget kalian lulus UNBK dengan meraih nilai yang baik, yang sempurna. Karena mereka pengen banget kalian ada di top gitu loh. Ya, dan itu pun sama seperti yang kalian inginkan. Baik, sekarang waktunya berandai-andai lagi. Sekarang bayangkan. Kalau di antara kalian ada yang punya cita-cita dan cita-citanya ada di layar depan, kalian tulis ya. Sama, misalnya cita-citanya tepat gitu, sama seperti layar depan kalian tulis. Oke, sekarang siapa di antara kalian yang suatu hari bercita-cita mau jadi anggota dewan? Tulis tuh. Yang pengen, entah itu anggota MPR, entah itu anggota DPD, anggota DPR RI atau DPRD tingkat 2, tingkat 1 atau RI. Yang kepengen bilang saya mau. Wah, nggak ada yang mau nih. Wah, dari FI nggak ada yang kepengen jadi anggota dewan. Godaannya banyak. Tukang cendol juga banyak godaannya. Supir angkot juga banyak godaannya. Oh, korupsi. Yang soleh masih banyak. Kalian sayangnya taunya cuma yang korupsi aja. Oke ya, good. Berarti nggak ada nih ya, nggak apa-apa. Siapa di antara murid-murid FI ini yang kepengen punya cita-cita jadi seorang chef? Wah, ada nggak? Ayo, godaannya ada nih, makan ya. Godaannya makan terus.
Siapa yang pengen jadi chef? Ada nggak di sini? Oke, nggak ada juga. Nggak apa-apa ya, ada 70-an orang nggak ada yang punya cita-cita jadi chef, nggak apa-apa. Oke, lanjut ya. Siapa yang punya cita-cita menjadi arsitek? Ini lagi musim properti ini. Ya, siapa di antara kalian yang pengen menjadi seorang sarjana teknik sipil, jago gambar jadi arsitek? Tulis di chat. Kita doakan bareng-bareng ya, kita aminkan. Saya, amin ya rabbal alamin. Amanda Ramadhani. Wah, ulang tahunnya bulan Ramadan nih, ya Amanda ya. Rivaldi juga ya, amin ya rabbal alamin. Dua orang. Saya mau jadi arsitek Fikri, amin ya rabbal alamin. Gilang, amin. Habibur Rahman, amin amin ya rob ya. Siapa lagi yang mau jadi arsitek? Abiu, wah Abiu Fadlur Rahman, amin. Good, yes, mantap. Sudah. Ada lagi yang mau jadi arsitek? Siapa lagi? Saya, amin. Ilham Alian. Good banget ya. Oke, sip. Lanjut, siapa yang pengen jadi tentara? Tentara dulu, tentara. Siapa yang mau jadi tentara? Tulis tentara. Yang mau jadi tentara, jadi TNI, tulis tentara. Akmil, amin. Habibur Rahman, amin. Ilham, Ilham dua dong. Arsitek dan tentara ya. Ya pokoknya nanti udah ada takdirnya, tapi kamu jemput takdir tugas kamu. Entah nanti takdirnya apa, endingnya apa, tentara atau arsitek, yang penting kamu belajar serius, jemput takdir kamu. Najla Audina, wah amin ya, amin. Siapa lagi? Oke, good, yes. Siapa yang mau jadi bisnismen? Bisnismen, punya bisnis, punya usaha yang berhasil lah, sukses ya. Saya, God Habibur Rahman, Al-Ghifari, oh Farel, Syahid, Wa Gibran. Nah, kayaknya ini roh pengusaha semua nih FI ini. Keren ya. Ina, saya, yes, amin. Amanda, saya, amin. Good. Amanda cocok nih ya. Dia mau jadi arsitek dan jadi pengusaha. Jadi arsitek yang berhasil ya, bukan kerja sama orang tapi menjadi arsitek yang mandiri, punya usaha sendiri. Good. Oke, lanjut lagi ya. Siapa yang kepengen punya cita-cita menjadi seorang dokter? Tulis di chatnya. Dokter. Ahsan saya, Gibran saya, Ahsan saya. Oke, Amjad Rozan nih baru nulis nih Amjad nih. Saya, sip. Siapa lagi? Udah, oke. Lanjutkan. Menjadi saintis, ilmuwan. Bisa dia seorang farmakolog, ahli farmasi, ya. Zamannya virus begini, penting nih farmasi ini ya, menemukan obat-obatan. Siapa tahu ntar sampai kalian jadi lulus kuliah masih awet virusnya ya. Bermutasi jadi lebih keren dan kalian bisa menjadi seorang penemu antivirus yang keren. Sangat bangga dengan kalian ya. Amjad, oke, good. Siapa yang mau jadi seorang lecturer, dosen? Jadi motivator, jadi dosen, jadi guru. Siapa nih yang jawab nih? Kita tunggu. Rifat, amin. Rifat Arik. Siapa lagi? Udah, Rifat aja. Oke. Siapa yang pengen jadi pengacara? Atau yang semisalnya ya, hakim, pengacara, jaksa. Ya, intinya di bawah kejaksaan. Rizka, saya, amin ya rabbal alamin. Revaldi, amin ya rabbal alamin. Siapa lagi? Maulana Aziz Pratama, amin ya rabbal alamin. Ya, oke. Oke, good. Good banget ya. Baik adik-adik, apapun yang kalian inginkan ya, seperti yang kalian tadi tulis saya, amin ya. Atau mungkin ada cita-cita kalian yang belum tercover di ilustrasi visual yang saya berikan. Kita berdoa insya Allah kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang ketiga nih, yang ketiga. Layang-layang terbang tadi butuh apa? Angin. Angin adalah ujian. Angin adalah masalah, terpaan.
Angin adalah hempasan, cobaan, gitu. Jadi manusia tanpa ujian itu bukan manusia namanya, tapi mayat. Betul nggak? Manusia tanpa ujian itu bukan manusia, tapi mayat berjalan. Gitu. Manusia tanpa cobaan, tanpa godaan, tanpa hempasan, tanpa terpaan nggak bisa. Makin badan layang-layangnya makin besar, dia butuh angin yang besar. Bener nggak? Kalau diri kalian hari ini level SMP itu mungkin seperti layang-layang yang bentuknya lupis ya, kecil gitu. Angin kecil ya cukup bisa terbang. Nanti kalian akan naik level SMA, kuliah, S1, S2, S3. Makin tinggi, makin besar gitu. Maka kalian butuh ujian yang makin besar. Cobaan yang makin besar. Ya. Jadi sekarang gini, kalian kan nanti mau ujian UNBK. Untuk naik level, kalian butuh UNBK atau UNBK butuh kalian? Atau yang butuh UNBK itu guru kalian, coba. Siapa yang butuh UNBK? Kalian atau guru kalian? Untuk kalian bisa naik level, untuk kalian untuk bisa terbang sempurna. Yang butuh guru kalian, orang tua kalian atau diri kalian yang butuh UNBK. Kalau kalian butuh UNBK, jawab saya butuh UNBK. Kenapa? Karena kalian butuh angin untuk terbang, untuk naik ke level selanjutnya. Bisa dipahamin ya? Jadi makin tenang, makin siap. Ya, karena kalau hati kalian tenang dengan UNBK, yakin menang. Kalau kalian siap dan tenang dengan UNBK, kalian sambut UNBK, yakin menang kalian. Kenapa? Kenapa? Karena di balik UNBK ada peluang. Di balik masalah ada peluang. Kalau nggak ada UNBK, bisa naik SMA nggak kalian? Nggak bisa. Bisa mencapai cita-cita yang tadi kalian mau nggak? Jadi pengacara bisa nggak? Anak SMP jadi pengacara bisa nggak? Bisa, pengangguran banyak acara. Tapi bukan pengacara yang legal ya, yang bisa dibayar mahal kayak Hotman Paris gitu. Kayak Ruhut Sitompul dan lain sebagainya. Jadi itulah, kalian harus happy gitu. Dengan ujian ini kalian harus happy. Kenapa? Karena itulah peluang untuk kalian makin tinggi terbangnya. Ya, oke lanjut. Nah, selalu ingat kalimat ini. Tarjar ujlus juan. Coba tulis di chat. Tarjar ujlus juan. Silakan. Tarjar ujlus juan. Tulis di chat. Yuk semuanya yang mendengar, membaca, tulis kalimat ini. Tarjar ujlus juan. Biar ingat di kepala kalian kalimat ini. Tarjar ujlus juan. Nanti sampai kapanpun rumus ini kalian ingat baik-baik di kepala kalian. Bahkan kalian nanti pas SMA, pas kalian nanti kuliah S1, S2, atau di profesi kalian, kalian ingat baik dengan kalimat ini. Oke, good. Silakan, yuk speed. Semuanya tulis. Ngebut. Yes, terus. Tarjar ujlus juan. Sudah hafal belum kalimatnya? Coba merem, baca. Tarjar ujlus juan. Nah, coba hafal ya. Hafalkan. Oke, good. Yes. Iya, good banget. Apa sih tarjar ujlus juan ini? Yuk kita lihat baik-baik. Jadi adik-adik, sejak kalian SD, SMP, nanti SMA, S1 kuliah, itu selalu dilalui dengan proses mendaftar. Itu tar itu mendaftar. Betul nggak? Itu udah kalian lewati dulu hampir 3 tahun yang lalu atau 2 tahun lebih yang lalu. Ya, proses mendaftar. Kalau jarnya apa nih jarnya? Coba chat, jawab di chat. Yang betul dapat hadiah. Hadiah ketiga. Jarnya apa kira-kira? Belajar, betul. Nah, lihat Gibran tuh dapat hadiah Gibran. Paling cepat benar jawabannya. Belajar, betul sekali. Jadi setelah mendaftar itu belajar. Inilah formulanya. Yang ketiga adalah uj adalah ujian. Betul ya?
Faris, daftar belajar ujian lulus ujian. Yang ujungnya belum tepat. Ujung adalah tujuan. Yes, tuh Amanda betul tujuan. Yes. Jadi di fase sekarang ini, di saat sekarang ini, atau nanti ya saat kalian nanti SMA, kuliah, yang kalian ingat adalah fokusnya adalah tujuannya, bukan ujiannya. Bisa dipahamin ya. Jadi ingat terus tujuan kalian. Karena kalau kalian ingat terus tujuan kalian, goalnya kalian mau kemana, maka semua fase ini enjoy kalian nikmatin. Nikmat kalian jalanin. Oh sekarang saya mau ujian, ya udah ujian aja gitu loh. Gitu. Oke ya. Dan ujian hanya satu opsinya, yaitu lulus dengan nilai yang baik supaya tujuan tercapai. Oke. Ingat, daftar, belajar, ujian, lulus, dan tujuan. Jadi selalu ingatnya tujuan supaya jadi kalian fokus ke tujuan kalian. Oke, lanjut ya. Nah, ini kita akan masuk ke sesi muhasabah yang tadi dimaksud oleh guru-guru kalian. Yang tadi itu bekal ya, bekal yang semoga kalian bisa ingat baik-baik. Bekal tentang layang-layang, syarat layang-layang itu terbang butuh benang, butuh penerbangnya, dan butuh apa? Angin. Nah, ya. Oke, sekarang adik-adik kita akan sama-sama, saya akan memandu diri kalian supaya memiliki hati yang tenang, ya. Memiliki hati yang tenang. Ingat tadi judulnya apa? Hati tenang, yakin, menang. Ya, saya akan memandu kalian seperti guru-guru meminta untuk kakak memandu kalian. Bagaimana punya hati yang tenang, siap UN, ya. Kemudian tetap menjadi anak yang soleh, solehah sampai kapanpun juga, gitu. Nah, tapi untuk bisa telur ayam itu menetas, setelah itu harus siap dieramin. Ya, ingat ya, tadi telur yang baik adalah telur yang menetas. Nah, adik-adik, untuk bisa menetas, telur itu harus siap dierami. Sama kayak pikiran kalian. Untuk pikiran kalian bisa menjadi tenang, optimis, yakin, maka kalian harus mengikhlaskan, mengizinkan diri kalian untuk dierami, gitu, dibimbing, gitu. Ya, maka kira-kira 15 menit ke depan kita akan sama-sama menenangkan diri kita dulu, ya. Untuk membuat diri kita tenang, yuk sama-sama semuanya beristighfar dalam hati aja. Silakan beristighfar dalam hati, astagfirullahaladzim dalam hati semua. Istighfar, buat diri kalian tenang setenang-tenangnya, ya. Untuk lebih tenang lagi, silakan kalian lakukan nafas dalam. Caranya tarik nafas dari hidung pelan-pelan. Yuk, ikutin ya semuanya, semuanya menjadi bagian penting dalam acara hari ini. Tarik nafas dari hidung pelan-pelan. Oke, buang pelan-pelan dari hidung lagi, pelan-pelan habiskan. Oke, izinkan diri kalian untuk berubah, izinkan diri kalian untuk dirami seperti telur yang menetas. Jangan sampai proses pengeraman ini nanti ada yang busuk telurnya. Kita nggak mau, semuanya pengen netas semuanya. Ya, dari proses ini menjadi telur-telur yang baru, yang menetas semuanya. Yuk, tarik nafas lagi dari hidungnya, tarik nafas dari hidung, lembut, pelan-pelan. Oke, buang pelan dari hidungnya lagi, silakan. Oke, izinkan lagi diri kalian untuk rileks, santai, tenang. Oke, bagus sekali. Semua ya, ikhwan akhwat semuanya, tarik nafas lagi dari hidung pelan-pelan. Oke, buang pelan dari hidungnya, terus. Oke. Baik, Bapak Ibu semua, anak-anakku, adik-adik sekalian. Nah, saya akan share sebuah gambar. Ini adalah foto saya
sewaktu saya pamitan dari Tebu Ireng Jombang tahun 97 ya. Ini adalah kuburan dari orang terpenting di negara ini bahkan ya. Penting banget orang terpenting di negara ini. Kalau kalian lihat ini ada angka Arab yang satu di sini di batu nisannya dan sebelahnya ada dua. Ini adalah kuburan kakeknya Gus Dur, yaitu kuburan Al-Maghfirah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi boleh dibilang 01-nya NU, ya, pendirinya NU, pendiri Tebu Ireng Jombang. Tadi guru kalian pernah, tadi guru kan menawarkan ya, kalau mau belum pernah ke Tebu Ireng nanti bisa jalan ke Tebu Ireng ya. Mudah-mudahan suatu hari bisa silaturahmi ke sana, berziarah dan sebagainya. Kiai Hasyim ini adalah pahlawan nasional, pendiri Nahdlatul Ulama. Dan kalau kalian belajar sejarah, pernah mendengar peristiwa pertempuran 10 November di Surabaya, tahu dari sejarah, maka Kiai Hasyim Asy'ari inilah yang mengeluarkan fatwa jihad fardu ain bagi warga Surabaya untuk berjihad fisabilillah. Wajib hukumnya fardu ain. Jadi kalau lari dari perang 10 November itu besar sekali hukumannya ya. Dosa besar gitu. Nah, beliau ini. Jadi adik-adik, inilah kalau kita memiliki kontribusi yang baik ya. Kalau kita memiliki kontribusi yang baik bagi dunia ini, bagi lingkungan kita, bagi sekolah kita, pasti dikenang. Kalau kalian menjadi orang yang banyak kontribusinya gitu di sekolahan kalian, pasti guru-guru akan mengenang kalian. Kalau kalian banyak kontribusinya untuk kawan-kawan kalian, pasti kawan-kawan kalian akan mengenang kalian. Kalau kalian banyak kontribusinya untuk orang tua kalian, pasti orang tua kalian akan mengenang kalian. Bayangkan coba, Malin Kundang ya sama ibunya. Kira-kira ibunya tuh mengenang nggak anaknya itu yang udah jadi batu? Sampai terucap sumpah gitu menjadi batu. Ya kan? Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke sesi utama penting dalam sesi muhasabah hari ini. Tolong kalian siapkan pulpen dan kertas kalian. Silakan. Siapkan pulpen dan kertas kalian. Kakak akan memandu muhasabah pada pagi hari ini dan insya Allah kita berdoa sama Allah semoga menjadi introspeksi yang berkah ya, berkah untuk diri kalian, bagi proses belajar kalian, bagi orang tua kalian, bagi guru-guru dan kawan-kawan kalian. Oke, sudah siapkan pulpen dan kertas kalian. Baik, bagi yang sudah menyiapkan pulpen dan kertas kalian, silakan kalian tulis nama kalian dan ayah kalian. Tulis nama dan ayah. Ya. Pakai bin, kalau laki-laki bin, kalau perempuan binti. Nah, nama kamu siapa, binnya siapa? Silakan tuliskan. Nama M. Faris Arya, bin. Nama M. Gilang Satrio, bin. Nama Raffi Zakwan, bin siapa? Nama M. Gibran Fahreza, bin. Nama Faiz Habibullah, bin siapa? Gitu ya. Kalau yang putri, Amanda binti. Nah, gitu. Ibu Devi Heriana binti. Gitu. Kemudian siapa lagi? Lira binti Sari, Fitri Sari binti. Gitu, ya. Silakan. Oke. Hitungan ketiga semuanya selesai untuk nulis ini ya. 1, 2, 3. Oke, good, selesai. Nama panjang boleh, nama lengkap boleh, nama panggilan boleh. Ya. Misal panggilan aja, Rasya bin siapa? Atau Rozan bin. Ya. Kalau sudah boleh angguk, saya pengen tahu dulu. Kalau sudah boleh ngangguk. Yes, terima kasih. Good banget. Baik, adik-adik semua, adik-adikku yang Allah rahmati, silakan kalian fokus ke gambar ini nih. Fokus ke gambar ini. Kursor berjalan ya di layar.
Kalau kalian bisa lihat gambar ini, angguk kepalanya. Oke, good. Bismillah ya, bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mohon sama Allah, semoga Allah memberikan kita hidayah, memberi kita pertolongan dari acara yang singkat ini membawa berkah dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik, kakak minta kalian fokus ke gambar ini. Bayangkanlah ini adalah kuburan kalian. Kuburan kalian ini persegi panjang begini. Ini adalah nisan kalian. Rasya bin, siapa nama ayahnya? Di sini ada Bayu bin siapa? Ya, ada Amanda binti siapa? Bayangkan, bisa bayangkan semua ya? Tolong bayangkan. Tolong bayangkan karena ini adalah hal yang pasti. Bukan mengada-ngada. Bukan mengancam, bukan mengada-ngada. Ini adalah hal yang pasti. Tinggal ajalnya yang berbeda, ya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Untuk semua orang ada di liang lahat ini tidak harus tua, betul nggak? Tidak harus sakit, tidak harus corona, enggak. Tidak harus lahir bahkan yang dalam kandungan pun bisa ada di sini tanpa harus lahir. Jadi fokus ke gambar ini. Bayangkan ini adalah tempat kita kembali nanti. Nah, sekarang di bawah nama kalian dan nama bin ayah kalian atau binti ayah kalian, tuliskan kalimat ini. Tuliskan kalimat ini. Jika saya meninggal dunia, tuliskan. Di bawah nama kalian, tuliskan jika saya meninggal dunia. Tuliskan jika saya meninggal dunia. Kalau sudah, boleh angguk kepalanya, siapa yang tahu? Good. Yang sudah, good banget. Fast respon. Ciri-ciri orang yang sangat sukses. Kalian lanjutkan dengan menulis kalimat ini. Sebagai anak. Tuliskan, 1, sebagai anak. Saya ingin dikenang sebagai. Tulislah harapan kalian. Jika nanti kalian meninggal dunia sebagai seorang anak, kalian ingin dikenang sebagai anak yang seperti apa oleh orang tua kalian? Anak pembangkang, anak yang berbakti, anak yang suka menolong orang tua kalian, anak yang rajin, malas. Tuliskan di kertas itu. Dan jadikanlah setiap tulisan itu menjadi doa kalian. Saran kakak yang sudah berlalu. Ya, saatnya kalian menetas menjadi diri yang baru gitu loh. Buatlah niat perubahan dari hari ini. Tuliskan sebanyak-banyaknya doa kalian. Jika nanti kalian meninggal dunia, yang waktunya pasti hanya kita tidak tahu kapan, kalian ingin dikenang oleh orang tua kalian sebagai anak yang seperti apa? Silakan. Setiap kata, huruf, kalimat yang kalian tulis, dalam hati kalian tuh aminkan. Jika kalian menulis menjadi anak yang soleh, dalam hati aminkan. Menjadi anak yang berbakti, aminkan dalam hati kalian. Dan kakak yakin guru-guru kalian pun akan mengaminkan hal-hal baik yang kalian tuliskan. Silakan adik-adik kalian, pakai waktu ini dengan sebaik-baiknya untuk kalian berubah. Minta sama Allah untuk merubah diri kalian. Diawali oleh niat-niat yang kuat dalam hati kalian. Oke, kakak kasih waktu 1 menit lagi. 1 menit lagi untuk kalian menuliskan. Jika nanti waktunya sampai, kalian ingin dikenang sebagai anak yang seperti apa? Baik. Anak kalian, ada kalian. Yang kedua, tulis di
kertas kalian, sebagai murid, saya ingin dikenang sebagai. Tuliskan doa harapan kalian. Sebagai murid, jika nanti kalian meninggal dunia, kalian ingin dikenang sebagai murid yang seperti apa? Silakan. Bayangkan guru-guru kalian, ya, guru-guru di SMP IT Fitra Insani yang sudah hampir 3 tahun menemani, membimbing kalian belajar. Bayangkan mereka dan pikirkan, rasakan, renungkan ketika nanti kalian meninggal dunia, kalian ingin dikenang sebagai murid yang seperti apa? Silakan. Abaikan dulu hal-hal yang lain, fokus ke hal yang penting ini, diri kalian, pena dan kertas kalian, buku kalian, fokus ke situ. Sebagai seorang murid, ya, seorang murid, siswa, nanti suatu hari kalian ingin dikenang oleh guru-guru kalian itu yang seperti apa sih? Siswa yang seperti apa? Sekali lagi ya, yang sudah, hal-hal yang kurang baik kita perbaiki, dan setiap tulisan yang kalian ucapkan, kalian rangkai menjadi doa-doa kalian. Oke, sudah? Kalau sudah boleh angkat kepalanya. Good. Sekarang yang ketiga. Sebagai teman, tuliskan, sebagai teman, saya ingin dikenang sebagai apa? Bayangkan kalian ada di liang lahat ini, ketika kalian dikuburkan ada kawan-kawan kalian rame nih di seputaran kalian. Apa hal-hal yang ingin kalian dengar sih yang diucapkan oleh kawan-kawan kalian? Silakan. Hari ini tadi saya lewat waktu mau lewat ke sekolah ngantar anak saya yang nomor 2, saya lewat sebuah rumah, yang rumah itu ternyata rumah Bapak Hari Okta siapa gitu. Beliau itu salah satu korban dari musibah kapal selam. Tentu kalian bisa membayangkan jika beliau meninggal dunia, orang akan mengenang beliau itu seperti apa. Kapten yang kerja keras, yang dermawan, pasti yang baik-baik. Betul nggak? Itu sudah dikenang. Orang-orang sudah mendahului kita itu sudah dikenang, ya. Menjadi kenangan. Nah, kalian suatu hari akan menjadi kenangan yang seperti apa gitu. Nah, oke, silakan. Poin 1, 2, 3 bagi kalian yang sudah selesai, terima kasih, good banget. Yang belum silakan dilanjutkan. Nah, adik-adik, kalian kepengen nggak menjadi diri yang lebih baik? Yang kepengen tulis jawaban jadi chat. Ya. Kalian kepengen nggak sih, mau nggak sih menjadi diri yang lebih baik, berubah menjadi diri yang lebih baik? Oke, Habib kepengen, Rasya kepengen, yang lain silakan semuanya jadikan setiap tulisan ini doa kalian. Good banget, terus semuanya yuk jawab chatnya dengan antusias, dengan semangat. Jadikan tuh niat perubahan kalian. Ingat semuanya awalnya hanya niat aja. Oke, baik ya. Rizka, Inas, yuk semuanya proaktif ya, mau ingin banget, good sekali, ingin banget. Amanda ya, ingin banget. Arfan, semua ya. Ya, saya sebagai seorang fasilitator dan guru-guru kalian, orang tua kalian tuh lebih ingin dari kalian, sangat lebih ingin kalian berubah melebihi diri kalian sendiri. Nah, sekarang kakak kasih tipsnya ya. Nanti setiap kalian mau tidur, catatan kecil yang kalian tulis ini ya, nama, binti, kemudian kalimat jika saya meninggal dunia, sebagai seorang anak, seorang murid, sebagai seorang teman.
Jadikan bacaan wajib kalian sebelum tidur, supaya itu tertanam di pikiran kalian dan menjadi tujuan akhir hidup kalian. Bisa difahami? Kalau kalian bisa paham, boleh angkat kepalanya. Yes, sama kalian tadi belajar, daftar, belajar, ujian, lulus, tujuan, sama. Nah, kalau tadi adalah tujuan karir, tujuan duniawi, tujuan hidup ya di dunia ini, jadikan yang ini adalah 3 poin penting ini adalah tujuan akhir kalian yang sangat penting nanti di hari akhir kalian. Oke ya. Tahu tugasnya? Ingat sebelum kalian tidur dibaca sebelum tidur kalimat ini. Bagus kalau sudah hafal, cukup dibayangkan sebelum mau tidur. Nanti lama-lama akan menjadi autopilot, menjadi pro pilot ya. Diri kalian akan fokus ke arah situ nanti. Setuju? Setuju? Jawabannya apa? Sepakat ya. Yes, ya Habibur Rahman ya. Ingat ya Habib, sebelum tidur dibaca, terus Gilang sebelum tidur dibaca nih kalimat ini nih. Insya Allah itu akan menjadi autopilot, akan tertanam di alam bawah sadar, akan menggerakkan menjadi diri kalian yang baru. Oke. Ini Pak Moderator, sementara yang bisa di-sharingkan, kita akan masuk ke sesi diskusi. Ada diskusi nggak? Ada, Pak. Silakan, ya. Silakan diskusi sebelum nanti saya close statement. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Kakak Hasan Ashari yang maaf kalau atas motivasi yang telah diberikan. Banyak sekali ya, dari mulai layang-layang yang baik seperti apa, kemudian layang-layang yang bisa terbang seperti apa, kemudian kita itu merenungi diri kita, apa yang akan kita persiapkan, apakah kita akan menjadi sebuah telur yang hanya diramin saja, ataupun mau menetas, atau mungkin kita akan menjadi layang-layang hanya akan ada di toko atau mungkin akan terbang tinggi seperti itu ya. Banyak sekali. Terima kasih. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab gitu kan, dan juga sharing ataupun ingin membagikan apapun yang dia rasakan dan ingin bertanya, silahkan. Boleh di kolom chat, boleh langsung. Siap. Mungkin sambil menunggu, ini ada tadi sih sebenarnya ada yang DM ke saya sih, mungkin dia malu gitu Kak, mau nanya Ya, Pak. dari Pak. saya aja menyampaikan. Gimana ini kan kita lagi masa puasa nih, Ramadan nih, jadi kita ini lagi masa puasa dan Ramadan, dan kita ingin menjalankan ujian gitu kan, UNBK atau US kalau sebutannya kita di sini US Kak. Bagaimana tanggapan Kakak dengan orang-orang yang mencontek saat puasa seperti itu kan? Apakah bagaimana gitu? Oke, sekarang terima kasih Pak pertanyaannya, atau tadi ya siswa yang bertanya itu bagus pertanyaannya. Sekarang gini, sependek pengetahuan kalian, mencontek itu halal atau haram? Yuk jawab di chat. Sependek pemahaman kalian, mencontek itu haram atau halal? Oh, ada yang tergantung. Suka saya sama orang begini nih. Keren Adit. Apa itu? Oke, saya suka sama jawaban tergantung. Yang jawab tergantung tadi siapa? Namanya Isa ya. Isa Mujadid. Oh, Adit. Oh, Adit keren ya. Kata Zuma Adit keren ya. Jadi gini, kalau konteks mencontek ini pernah dibahas sama Gus Baha ini. Sampai Gus Baha pun bahas masalah mencontek. Jadi gini, kata Gus Baha begini. Ada seorang guru ditanya sama muridnya, Bu, kalau saya nyontek dalam ujian dosa enggak? Sedangkan kita aja, para kiai aja membocorkan soal jawabannya mungkar manakir di alam kubur.
Man robuka, man nabiyuka, udah dikasih jawabannya sama para kiai. Berarti para kiai itu dosa dong itu bocorin jawaban alam kubur. Nah, itu joke ya, bercanda ya. Sampai gitu. Jadi gini, kalau bicara halal haram, ya, kakak sangat paham, sangat yakin, saya yakinnya kalian punya pemahaman ini. Yang belum itu pelaksanaannya. Betul apa benar? Cuma satu aja, tolong ingat baik-baik. Segala sesuatu yang didapat dengan cara haram nggak berkah. Titik. Dah, simpulkan sendiri jawabannya. Mau bulan puasa Ramadan, mau puasa apapun, mau bulan selain bulan Ramadan ya, Muharram, Rajab, Sa'ban, dan sebagainya. Semua yang dilarang, yang diharamkan dan itu kalian lakukan, pasti nggak berkah. Kecuali kata si Adit nih, benar, kecuali mencontek hal yang lain ya, bukan pelajaran tentunya, bukan ujian ya. Mungkin itu, seperti itu Pak jawabannya. Terima kasih ya Pak. Bagi yang tadi DM ke Bapak, coba angguk-angguk kalau sudah paham. Oke, paham ya. Oke, siap. Baiklah, pertanyaan yang lain silakan kalau mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya, baik, silakan. Apa mau raise hand dulu, nggak apa-apa. Silakan. Sepertinya biasanya malu-malu gitu, Kak. Ini kalau mereka nih tergantung satu nanya dulu, baru biasanya. Boleh japri ke WA langsung boleh, nanti saya jawab Iya, insya Allah. bisa, boleh. Boleh, Tadi kan mau di Bapak chat kasih boleh. ini ya. Iya, silakan. Mau di chat boleh, mau di WA boleh. Zuma mau nanya nggak itu? Ya tadi Raisa. Nggak. Di WA boleh, di chat boleh, atau DM ke guru boleh, ke Walas juga boleh, silakan. Kalau kalian nanti ujian contek, saya yakin kok layang-layangnya putus itu. Putus benangnya. Akan nyungsep ke pohon jambu atau ke atap orang, genteng orang ya. Kayak gitulah gambarannya tuh. Jadi cuman satu kuncinya, persiapan. Kalau persiapannya matang, insya Allah tenang gitu. Ya, jadi persiapan pikiran juga dilakukan, persiapan teknik belajar, metode belajar juga siap. Tipsnya satu, ya, matikan HP. Lagi belajar matiin HP. Insya Allah fokus. Mungkin dirasa anak-anak mungkin sudah paham ya, sudah cukup mungkin. Baiklah, kita akhiri sesi tanya jawab dan sharing ini. Kemudian Bapak kembalikan lagi kepada pemateri Kak Hasan Ashari jika ingin ada pesan-pesan ataupun hal-hal yang lain ingin disampaikan. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Adik-adik yang saya cintai karena Allah SWT. Yang pertama, kakak kembali mendoakan semoga hati kalian selalu tenang, pikiran tenang, hati tenang. Ini terus dijaga ya supaya insya Allah menang UN, ya US-nya menang insya Allah ya. Jadi kalau kalian pengen selalu tenang hatinya, usahakan selalu senyum, apalagi bangun tidur ya. Usahakan bangun tidur habis berdoa itu senyum. 20 detik aja senyumnya, insya Allah hari itu kalian bahagia terus sampai tidur lagi ya. Nah kalau tiap hari senyumnya dijaga, ya. Bagi kalian yang dikasih Allah wajahnya mudah senyum, bersyukur. Ya. Tapi kalau kalian wajahnya dikasih takdirnya, qadarullahnya mungkin agak payah senyum, dipaksa senyum, biar nanti bahagia. Nah ini closing statement dari kakak ya. Tolong ingat baik-baik kata Imam Syafi'i, ilmu itu bukan yang dihafal, tapi yang bermanfaat. Banyak nggak koruptor ngerti agama? Banyak banget.
yang di penjara KPK itu, korupsi KPK, itu ada nggak yang ahli agama? Banyak loh, gelarnya kiai juga ada, gelarnya LC juga ada, ya. Atau gelarnya S2, S3 juga ada. Jadi fokusnya adalah dengan ilmu yang kalian miliki hari ini, amalkan apapun itu. Apapun itu. Baik, insya Allah ya. Insya Allah kita semua niat mengamalkan apa yang tadi sudah kita pelajari. Insya Allah niat kita amalkan, jadi tidak hanya menjadi hafalan, tapi menjadi pahala yang terus mengalir, yang membuat hidup kalian berkah. Ya, mungkin itu adik-adik kalian, Bapak Ibu Guru. Semoga apa yang kita sharingkan, diskusikan pada pagi hari ini menjadi amal ibadah dan menjadi nilai keberkahan bagi hidup kita mulai sekarang, besok, dan selama-lamanya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di training selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan sekarang kita akan adakan foto bersama dulu, Sat, ya. Oh, siap. Oke, Isma, Damusti, Onet, Bayu, coba kameranya dikondisikan. Sahara, Maulana, Rizky, Kardinal, yuk. Yang tadi masih lepek-lepek, rambutnya ditata rapihkan dulu, ya. Yang mukanya keluar-keluar minyak selama mendengarkan materi, ya, diusap-usap dulu. Oke, ya, pose ya, siap. Kali foto, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Bapak save dulu ya. Sekali lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, syukran jazakumullah kepada kakak pemateri kita. Kemudian acara yang selanjutnya yaitu penguatan, ya. Tapi sebelum itu Bapak kembalikan lagi, ya, kepada pembawa acara kita, yaitu Bu Tria atau Bu Fitriani SPD. Kepadanya waktu dan tempat kami kembalikan. Baik, terima kasih kepada Kak Hasan Ashari, kemudian sudah dibantu oleh moderator Pak Andika. Semoga nanti kita semua bisa jadi telur-telur yang baik, telur yang bisa menetas sempurna, kemudian menjadi kebanggaan keluarga. Baik, anak-anak solih-solihah, acara selanjutnya adalah penguatan, yang dalam hal ini akan dipandu atau dipimpin langsung oleh Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan kepada Ibu Des Pratiwi SPDGR, disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara Bu Des terdengar ya. Sambil mengisi daftar hadir ya, Bu Des akan memberikan penguatan untuk kalian semua ya. Tapi di sini Bu Des lihat masih banyak yang belum menyalakan kamera nih. Isma Haris, Damusti, kemudian Onet, Sahara, Maulana Aziz, Evan, dan lainnya. Ini masih banyak yang belum menyalakan kamera ya. Ini juga Rifat tumbenan belum menyalakan kamera. Oke, Net. Itu Onet apa? Itu Net. Baik, alhamdulillah ya Nak ya, pada hari ini banyak hal yang kalian pastinya dapatkan ya, kita semua dapatkan pada motivasi hari ini. Nah, harapannya karena ini adalah motivasi terakhir ya, motivasi terakhir kalian berada di SMP IT Fitra Insani Bandar Lampung. Jadi benar-benar motivasi ini dijadikan suatu cambukan semangat untuk kalian semua ya, saat kalian sudah tidak ada di SMP IT Fitra Insani lagi. Nah,
ilmu-ilmu yang sudah didapat, ya motivasi yang sudah didapat, itu harapannya bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi ya, kalian sudah tahu ingin menjadi telur yang seperti apa? Ingin jadi telur yang seperti apa? Menetas. Yang menetas, iya. Telur yang menetas ya, telur yang baik adalah telur yang bisa menetas dan menjadikannya ya anak ayam dan kemudian tumbuh menjadi ayam ya. Kemudian dari layang-layang tadi, ya masih ingat layang-layang tadi membutuhkan apa saja, Nak? Ada 3 hal. Angin. Ada benang, angin, dan penerbangnya. Ya. Dari benang tadi benang itu adalah sebuah ikatan. Ya. Ikatan itu tadi ada 2, yaitu ikatan pada adab, ya, dan ikatan pada ilmu. Nah, adab ini seperti apa? Ya, adab yang sebagaimana? Yang pastinya adab kepada Allah itu yang pertama. Ya, adab harapannya ya, adab kepada Allah ketika kalian sudah tidak ada di SMP IT Fitra Insani lagi ya, karena kalian akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Adab-adab itu ya, sebagai contoh ya, sholat kalian, ya, ibadah kalian, ya, kemudian bagi yang ahwat jilbab kalian, ya, itu benar-benar kalian lakukan bukan karena peraturan dari Fitra Insani, sehingga ketika keluar kalian bebas melakukan apa saja. Tidak seperti itu, melainkan seperti apa, Nak? Aturan yang dibuat di sekolah, ya, sebenarnya itu adalah aturan-aturan yang Allah berikan kepada kita. Sholat, ketika tidak sholat bukan karena kalian takut kepada guru, tetapi kalian takutnya kepada Allah. Ya, kalau selama ini masih ada yang sholat duha lah, takut nanti dimarahin bu guru, pak guru. Nah, itu yang masih keliru, ya. Karena sholat itu bukan peraturan sekolah, melainkan peraturan Allah, ya. Begitu juga dengan yang putri, ya. Jilbab itu aturan FI, itu salah ya, Nak, ya. Jilbab itu adalah aturan dari Allah. Maka ketika kalian keluar dari FI, ya, bukan berarti jilbabnya itu aturan FI sehingga kalian bebas tidak menggunakan jilbab lagi, ya. Jadi ketika kalian keluar, aturan-aturan yang memang itu adalah aturan Allah, yaitu tetap wajib kalian jalankan, ya. Budes tidak ingin ketika bertemu dengan kalian ya di luar sana, ketika kalian sudah menempuh jenjang yang lebih tinggi nanti ya, ada hal yang berubah, tapi perubahannya bukan dalam bentuk hal yang positif, melainkan hal yang negatif. Itu sangat-sangat Bude sesalkan, Bude sayangkan, dan pastinya guru-guru akan sedih dengan hal yang seperti itu. Ya. Jadi ya adab-adab tadi ya, Nak, ya, ikatan pada adab yaitu kepada Allah, ya, kemudian kepada orang tua, kepada guru, ya. Ingat, tidak ada bekas guru, tidak ada mantan guru. Seumur hidup sampai kita berpisah ya, sampai maut memisahkan kita, guru adalah guru ya. Jadi tidak ada bekas guru kalian. Nah, kemudian ikatan kepada ilmu. Bagaimana ilmu yang bermanfaat itu bisa menjadikan kalian adalah orang-orang yang sukses. Ingat, sukses itu bukan hanya sekadar sukses di dunia, melainkan Budes harapkan kita bisa bertemu di surga, yaitu sukses di akhirat ya. Nah, untuk sukses di akhirat bagaimana? Ya itu tadi, apa-apa yang diperintahkan oleh Allah ya, yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru kalian ya dikerjakan. Jadi bukan karena aturan sekolah. Ya, ingat, sholat kemudian berpakaian yang sesuai dengan syariat itu bukan aturan sekolah, melainkan aturan agama kita. Nah, kemudian kesuksesan kalian itu yang menantikan pasti adalah orang tua kalian ya. Guru kalian pun juga menantikan kesuksesan kalian ya, tetapi ingat, sukses itu bukan semata sukses duniawi. Kita ingin sukses juga di akhirat ya. Artinya seimbang antara dunia dan akhirat. Ya, Budes doakan ya, semoga semua siswa SMP IT Fitra Insani Bandar Lampung angkatan ke-12 ini benar-benar bisa menjadi anak yang soleh, soleha, cerdas, dan berprestasi, dan pastinya memiliki budaya yang berkaitan dengan akhlak ya, budaya santun ya, peduli dan mandiri. Ingat ya, Nak, ya, itu semua yang sudah dibekali oleh Bapak dan Ibu guru kalian selama kurang lebih 3 tahun, dan
itu juga menjadi harapan bagi kedua orang tua kalian bahwa anaknya itu bisa menjadi anak yang soleh ya. Ingat yang pertama solehnya dulu. Ya, kalau tidak soleh ya sudah habislah kita ya, karena keimanan kita itu yang lebih utama ya. Baru yang lainnya mengikuti, ilmu-ilmu lainnya juga mengikuti. Nah, kemudian dalam layang-layang tadi selain membutuhkan benang ya penerbangnya, ada juga angin. Nah, ketika kalian menghadapi ujian ya, ujian ini ujian atau masalah itu adalah teman ya. Jadi ketika kita berteman dengan masalah, kita juga akan tahu bagaimana cara mengatasinya. Jadi jangan stres ketika kalian menghadapi masalah, pasti ada jalan untuk keluar dari masalah-masalah tersebut, termasuk masalah-masalah yang sedang kalian hadapi. Mungkin itu saja dari Bu Des ya, semoga ujian sekolah besok lancar ya, tidak ada halangan, tidak ada hambatan sama sekali, begitu pula dengan sinyal-sinyal kalian ya, jaringan, semoga tidak terkendala. Dan Bu Des juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Wali kelas 9 yang sudah luar biasa berupaya untuk menyukseskan acara di kelas 9 ini, dan ini adalah endingnya ya, terakhir di kelas 9. Dan mungkin hari ini adalah hari-hari yang akan kalian rindukan ya, karena hari ini tidak akan kembali lagi ya, hari-hari yang akan kalian rindukan di masa-masa SMP. Untuk itu Bu Des dan mewakili guru-guru ya, mewakili Dewan Guru juga mohon maaf atas segala kesalahan. Kita akan berjumpa lagi mungkin nanti di acara wisuda ya nak ya. Semoga Allah mempertemukan kita. Semoga juga pandemi ini segera berakhir sehingga kita juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup dari Bu Des. Bu Des kembalikan kepada Bu Fitriani. Dan Bu Des akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Des Pratini atas penguatannya. Semoga anak-anak solih-solihah semuanya bisa mengambil hikmah baik dari musabah hari ini dan penguatan Bu Des. Baik anak-anak solih-solihah, kita sampai pada penghujung acara yakni penutup, akan dipimpin langsung doa oleh Bapak Darwis SSIGR. Kepada Pak Darwis, disilahkan untuk memimpin doa pada hari ini. Jazakillah khair Bu Fitriani SPD yang sudah mengawali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan pada hari ini, kegiatan motivasi, kegiatan muhasabah. Semoga Allah Subhanahu wa taala semakin meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita, semakin mengukuhkan kepribadian kita, sehingga ujian-ujian yang Allah berikan, masalah-masalah, angin-angin yang kencang, itu senantiasa Allah berikan kekuatan pada kita semua untuk bisa melangkah menuju lebih baik, melangkah untuk terbang lebih tinggi dan lebih lama dan lebih tahan. Baik, kita awali bersama-sama beristighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami
segala dosa-dosa orang tua kami, segala dosa-dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, apabila Engkau memberikan masalah kepada kami, sulitnya kami memahami terhadap pelajaran ini, sulitnya kami menghadapi ujian ini, salah satunya adalah karena kami berakhlak yang kurang mulia kepada orang tua kami, maka ampunilah kami ya Allah. Berikanlah rahmat pada kami, berikanlah rahmat kepada orang tua kami. Ya Allah, apabila segala ujian yang Engkau berikan pada kami itu menjadi sulit karena akhlak kami kepada guru-guru kami itu kurang baik, kurang santun, kurang hormat, maka ampunilah kami ya Allah. Berikanlah kekuatan pada kami untuk bisa memaafkan, untuk bisa meminta maaf kepada guru-guru kami. Dan semoga Engkau memberikan kekuatan pada kami untuk melangkah dalam kebaikan, untuk terus menjalani ujian-ujian yang Engkau berikan dan tetap tegar di atas panji-panji Islam. Ya Allah, ya Tuhan kami, apabila kami selama pembelajaran ini selalu melakukan kesalahan, tidak paham terhadap pelajaran, sulitnya memahami pelajaran itu, maka kami mohon kepadamu ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk bisa memahaminya. Berikanlah kekuatan kami, dan bukan untuk keluar dari masalah ini, tetapi kami meminta kepadamu untuk menambahkan kekuatan kepada kami, menambahkan keilmuan kepada kami, dan tentunya semoga guru-guru kami mengikhlaskan kami apa yang telah kami lakukan selama 3 tahun di sekolah SMP Fitra Insani ini Allah. Ya Allah, sebentar lagi kami akan melaksanakan US. Ini adalah salah satu jalan ujian yang Engkau berikan pada kami. Maka kuatkanlah keilmuan kami, kuatkanlah akhlak kami, kuatkanlah kepribadian kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan itu semua dan kami bisa lulus 100%. Kami bisa lulus dan kami bisa menggapai cita-cita kami yang paling tinggi. Ya Allah, ya Tuhan kami ucapkan terima kasih kepadamu karena sudah memberikan otak yang baik, memberikan tangan yang sempurna untuk menulis, memberikan kami kaki yang sempurna untuk melangkahkan kepada ilmu-ilmu. Dan jadikanlah apa yang kami usahakan ini menjadi barakah di matamu ya Allah, menjadi pemberat kebaikan-kebaikan kami, dan semoga Engkau mempertemukan kami di surga-Mu kelak, amin ya Rabb. Ya Allah, apabila kami selama ini berlaku zalim, maka ampunilah dosa-dosa kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabad dunya wa qina adzabal qubur wa qina adzabal masyar wa qina adzaban nar. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Terima kasih pada anak semua. Sukses untuk kalian semua. Ini adalah awal dari perjalanan panjang kalian. Bukan berarti ujian ini adalah ujian terakhir, tetapi adalah suatu titik awal menuju kesuksesan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Darwis yang sudah memimpin doa kita pada kesempatan hari ini. Baik, amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah jadikan kegiatan motivasi hari ini sebagai media untuk kita semua, tentunya untuk kalian anak-anak solihah SMP ITB Putra Insani Bandar Lampung, agar kita bisa naik ke level selanjutnya, tentunya ke level yang lebih baik lagi dari sekarang. Baik anak-anak solihah, demikianlah rangkaian acara kita pada hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sikum bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Tria, serahkan kembali kepada panitia. Ya, terima kasih Bu Tria sudah memimpin hari ini. Alhamdulillah anak-anak, rangkaian kita telah selesai. Seminar motivasi dan muhasabah. Semoga bisa mengambil ibrohnya atau hikmahnya yang telah disampaikan materi, terus disampaikan Bu Des. Jadi jangan sampai masuk keluar kuping kanan, keluar kuping kiri aja. Tapi diambil. Jadi jangan sia-sia. Kalian udah 3 jam di sini nggak dapat apa-apa, itu sia-sia ya. Baik, besok hari Selasa anak-anak pada libur gitu. Hari istirahat. Hari Rabunya sudah mulai jadwal sudah dibagikan dengan wala sekalian. Kita menggunakan Zoom. Jadi pastikan sinyal di rumah stabil, tapi kalau ada kendala itu boleh ke sekolah untuk bisa mengerjakan di sekolah. Nanti difasilitasi satu ada laptop, satunya untuk nge-zoom, HP untuk mengerjakan soal di kolektif. Itu saja. Boleh meninggalkan ruangan. Ini terakhir Zoom kita motivasi. Dadah. Oke, dadah juga. Bu Devi, Ya. Bu nutrisi nggak ntar? Oh, nutrisi atau enggak ya? Pak Haris ada nutrisi nggak Pak Haris? Ada mau ada di stop. Oh, di stop, udah di stop. Ya, berarti ini udah 2 hari aman. Silahkan. Dadah. Jadi habis ini langsung istirahat aja Bu Devi. Ya, istirahat. Ya, istirahat sambil mempersiapkan US besok. Bu Devi mau nyampein sesuatu boleh? Boleh Bu Tria, silakan. Oke, baik anak-anak solihah terkait dengan konseling individu. Kebetulan kalau untuk kelas 9 Raden Dewi Sartika kemudian Kapitan, insya Allah sudah beberapa ke backup. Kemudian yang Raden Inten 2, ini banyak sekali hambatan. Waktu itu kita terbentur libur, kemudian terbentur kemarin elus, kemudian banyak sekali momen-momen yang memang saat di jam terbimbing BK. Jadi kalau yang dirasa masih akan atau mungkin yang sudah mengikuti konseling lagi, Bu Tria sedia, silahkan kita atur jadwalnya. Walaupun kalian saat ini nanti mungkin setelah sudah tidak ada kegiatan lagi ya. Seperti itu ya anak-anak solihah ya. Terima kasih Bu Devi. Ya, terima kasih Bu Tria. Oke, jadwal konseling buat Raden Intan, ya silakan hubungi Bu Tria. Nah, boleh meninggalkan ruangan, guys. Silakan meninggalkan ruangan. Istirahat, banyakin tilawah. Dadah, sayonara. Kita lihat terakhir siapa sih ini? Ini masih stay di sini. Nah, kita lihat ya siapa yang terakhir di sini. Yang terakhir biasanya berarti HP-nya ditinggal. Maulana Aziz sama Zuma ini kayaknya.
Apa sih berdua itu? Hah? Bu Devi screenshot kemarin, Mbak. Jadiin Bu Devi pin. Kalira. Apa sih? Sabar pin dulu. Sabar ya, tahan ya Maulana sama Zuma, tahan. 3, 2, 1. Oke. Aduh, udah siap. Boleh turunkan tangan kalian. Nah ini awatnya tinggal udah. Oh, udah mesti Reno. Dadah semua. Bu Devi matikan berarti ini. Paris. Ini hostnya